yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita melihat atau menyentuh, ada dua istilah. Yang pertama namanya mahram, nomor 3 ghairu mahram. Yang mahram boleh dilihat, boleh disentuh dengan syarat sebatas aurat dan tidak ada nafsu. Mahram itu artinya orang yang haram dinikah. Kamu terhadap bapakmu ini namanya mahram. Makanya kamu haram nikah sama ayah. Kamu lihat ibumu cantik, kowe malah ketok tua. Ya boleh. Disentuh boleh, dilihat boleh, dengan syarat tidak ada nafsu dan syahwat. Kamu gandengan sama mamamu tapi kamu syahwat karena mamamu masih muda. Maklum dulu nikah sama bapakmu umur 9 tahun. Umur 10 tahun kamu lahir, ya kan? Mamamu umur 30, umur 20 tahun. Mamamu masih muda banget. Kamu gandengan sama mamamu, syahwat, haram. Walaupun mama sendiri, haram. Walaupun ayah sendiri. Bila mana ada nafsu dan syahwat. Melihatnya sebatas mana? Sebatas yang tidak aurat. Kalau aurat haram. Artinya nggak boleh. Mamamu telanjang mau ngerti, haram. Loh, kan mahram Ustaz. Iya, walaupun mahram, haram. Saya nggak sahabat, walaupun kamu nggak sahabat. Karena auratnya mahram. Ma baina surrat miliknya ayahmu haram. Tapi kalau selain itu tidak haram, dengan syarat nggak ada nafsu. Ada namanya mahram, ada yang tidak mahram. Di antaranya yang mahram adalah ayah nyampe ila Nabi Adam. Ayahnya ayah, ayahnya ayah, ayah, ayahnya ayah, 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 ayahnya ayah, ayah, ayah. Terus nyampe Nabi Adam. Begitu juga ibu. Ibu, ayahnya ibu. Ayahnya ayahnya ibu, ayahnya 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 ibu. Nyampe Nabi Adam. Jadi ayah nyampe Nabi Adam mahram. Ibu nyampe Nabi Adam mahram. Begitu juga adik atau kakak. Adik mahram, kakak mahram. Dengan syarat sekandung. Sekandung. Kalau nggak sekandung, enggak. Jadi semisal ya, ayahmu wafat. Ayahmu wafat. Paham? Ayahmu wafat, terus mamamu nikah sama ayahnya Halwa. Maka dengerin ini, serius ini. Maka kamu sama Halwa ini tidak mahram. Nggak boleh terus. Wah, kamu kan adik saya sekarang. Nggak boleh. Jadi anak yang dibawa oleh ayah, anak yang dibawa oleh ibu tidak mahram. Nggak boleh terus kamu gandengan sama si Halwa, haram. Berhubung tidak mahram, maka boleh dinikah. Pae karo mae, pae iki, mae iki karo pae iki nikah, anake nikah.
pas resepsi 2 pengantin. Pak E nikah sama ini. Bapakku nikah sama ibunya suamiku. Bulet. Besok nanti biar anak mumet. Tapi ya coba. Ini menantu, ini besan. Besan, mertua. Ibunya ini, mertuanya ini. Bapaknya ini, ibunya ini. Ala buah. Paham ya? Jadi kalau sama adik kandung, kakak kandung haram karena mahram. Kalau mahram sehingga boleh dilihat. Boleh dilihat kamu di dalam rumah sama kakakmu sama adikmu walaupun beda jenis, boleh dengan syarat jangan melihat ma baina surah wa rukbah. Tapi kalau antara pusar nyampe sana enggak masalah. Ini bukan berarti terus kowe kontang, kelantung. Pamerke ning jero omah. Kowe kira ngena. Dipamerno kakakmu, dipamerno adikmu. Ya. Kayak orang jualan timbangan. Paham ya? Kakakmu mahram, adiknya kakakmu, anaknya kakakmu mahram. Kakakmu mahram. Jadi kamu punya kakak perempuan mahram. Anaknya mahram, cucunya mahram. Terus nyampe apa itu? Nyampe ke bawah ila yaumil kiamat. Mahram itu. Paham ya sampai sini? Kamu punya kakak lelaki, anaknya itu mahram. Gak boleh kamu nikah sama anaknya kakak. Kowe kira gena. Anu Ustaz apa? Sudah mencintai dari sejak dulu. Haram ya haram. Seneng sama anaknya kakak. Gak boleh. Itu mahram. Ini beda dengan anaknya. Kamu punya, anggap saja ini kakakmu. Ini kakakmu. Ini adik kandung. Lalu ini siapa namanya? Zibana punya anak perempuan. Ini siapa namanya? Ima punya anak lelaki. Berhubung tetangganan rumah, jadi adik kakak, ini adiknya, ini kakaknya, rumahnya kan berdampingan. Ini anaknya sering dolanan sama anaknya ini, nyampe jatuh cinta. Maka anaknya ini boleh nikah dengan anaknya ini. Paham? Anaknya kamu boleh nikah sama anaknya paman. Anaknya paman berarti pamanmu, adiknya bapakmu. Bapakmu, yo bapakmu. Bingung ya? Jadi kamu punya adik perempuan. Kamu punya anak lelaki, adikmu punya anak perempuan. Besok itu boleh besanan. Anakmu kamu dapatkan anaknya adikmu. Paham? Atau kamu nikah dengan anak paman boleh, sama namanya. Kecuali saya besok kan insya Allah pengen ke Mekah. Insya Allah doakan biar selamat. Jadi istri saya kan nggak mungkin loh anaknya di bawah. Tentu si Abdullah masih kecil, masih butuh mimi. Paham? Seumpamanya Abdullah kemudian terus dimeng sama Ismi misal.
menengai. Lalu dimii sama Ismi. Hai. Seumpama saya seumpama. Maka si Ismi ini jadi ibunya Abdullah. Berhubung Ismi ini ibunya Abdullah, kelak apabila Ismi punya anak perempuan, dumadian anak perempuannya Ismi cantik cerita alim. Lalu berhubung Ismi itu pernah ngomong Abdullah selama 9 hari. Lalu didedei, Abdullah, kalau kamu saya dapatkan putri saya, lalu dinikahkan, haram. Kenapa haram? Karena statusnya anaknya Ismi. Yo anak Ismi, yo anakku. Batonan. Sehingga kalau nikah dengan anaknya Ismi haram. Apa meneh nikah karo Ismi? Yo haram meneh. Nikah sama anaknya Ismi. Semua anak-anaknya Ismi statusnya adalah mahram. Kenapa mahram? Sebab tunggal susonan. Paham? Ya wedhus. Tunggal suson. Paham? Nanti kan rencana kan ditinggal terus sing nyusoni si Mila. Kemudian kebetulan si Mila itu kan juga punya anak kecil ya. Ini si Mila ini nanti semua anaknya Mila statusnya kakaknya Abdullah. Cara utama sehingga si Abdullah tidak boleh nikah dengan anak-anaknya si Mila. Nikah karo Mila, nikah sama anak-anaknya si Mila. Tapi asal anak saya selain Abdullah boleh saya nikahkan dengan anaknya Mila. Jawa. Siapa Muhammad itu boleh. Itu boleh. Paham? Di antara yang tidak mahram adalah IP. Dengerin ini. Paham IP? iPhone. IP itu seperti contoh semisal Firly ini punya adik namanya Halwa. Paham? Punya Halwa. Lalu Joko ini nikah sama Firly. Iya. Joko senenge. Joko nikah sama Firly. Maka si Halwa ini kan adiknya si Firly. Status dia tidak mahram. Gak boleh terus kamu datang salaman sama si Halwa. Apa kira-kira? Gak boleh. Paham? Gak boleh. Berhubung status si Halwa ini adalah adik IP-nya, maka seumpama si Joko ini cerai sama Firly, lalu ganti nikah sama adiknya, halalan thayyiban. Halal. Gitu ya Ustaz. Lapo ibu praktekno. Paham? Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Rasulullah menikahkan putrinya Ruqayyah, Sayyidatina Ruqayyah, dengan Sayyidina Utsman. Setelah itu Sayyidatina Ruqayyah wafat. Setelah wafat, Rasulullah menikahkan lagi adiknya Ruqayyah namanya Ummu Kulsum, dinikahkan dengan Sayyidina Utsman. Pada akhirnya Ummu Kulsum juga wafat.
Rasulullah bersabda, bila mana aku punya anak perempuan lagi, tentu ku nikahkan dengan Utsman. Karena Sayyidina Utsman orangnya tampan, alim, kaya raya, dermawan, keturunannya orang-orang hebat, punya bisnis di mana-mana. Berapa hayu Nyampe Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, nikahkan putrimu dengan Utsman. Maksudnya orang kok kowe nak duwe anak kon golekno wong lanang sing jenenge Utsman, Utsman itu welek. Bukan gitu. Artinya kalau menikahkan putri ojo mbok nikahno anggere ngawur. Hah? Mbok nikahno itu mayat. Nikahkan putrimu dengan seorang lelaki yang tampan, kaya, alim, ahli ibadah, dermawan. Ya, kamu itu ganteng ya ora, kaya ya ora, ngalim ya ora, dermawan piye, dermawan berarti duit. Paham? Jadi IP itu termasuk tidak mahram. Makanya nggak boleh kok Joko, nggak boleh salaman karo halwa. Karena kalau salaman kalau Firly boleh karena istrinya. Umpama malah mengucapkan selamat ulang tahun. Paham? Jadi mahram itu ibunya, ayahnya, pamannya, bibinya. Paham? Paman dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu. Paham? Di antaranya adalah kakaknya, adiknya, dengan syarat kakak kandung. Bukan kakak apa itu? Kakak tiri, bukan. Di antaranya anaknya kakak, anaknya adik, dan tambah satu, siapa mereka? Yaitu tunggal susun. Tunggal susun itu adalah mahram. Selain itu tidak mahram. Kalau tidak mahram berarti tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh. Kamu melihat perempuan itu hukumnya haram. Tidak boleh. Kecuali dalam rangka khidbah. Khidbah itu artinya melihat perempuan untuk dijadikan istri. Melihatnya ora dolanan. Menapa itu ngerti terus ditakoi anu dalam rangka khidbah apa? Kan nggak bisa dibohongin. Langir mau ngomong khidbah kabeh. Bagi langgirna kin halal Ustaz. Lha ngono ki jenenge merekayasa. Bahasa Indonesianya namanya memperkosa. Nggak boleh. Paham? Ustaz, apa? Bagaimana jikalau ada seorang lelaki ngumpulin istrinya, selesai dikumpulin kaget, orang bojone, kemudian perempuan ini hamil. Ini anak siapa? Saya ngumpuli kowe takut aku. Ya. Ini namanya wati subhan. Namanya wati subhan. Ini anak siapa? Namanya wati subhan. Yang lelaki tidak dirajam, perempuan juga tidak. Dengan syarat perempuannya juga nggak ngerti. Jadi ada perempuan dikumpulin semasuk gara-gara listrik mati,
perempuan kumpuli sama lelaki lain, rumangsane sing lanang yo bojone, rumangsane sing wedok yo bojone. Bareng listrik murup kaget. Jebule Joko. Sekondo-kondo. Ini namanya anak syubhat. Subhanakallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya rabbil alamin.